Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya, Iwayan Nitayani SPDH, melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2020 mengikuti uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan secara luring pada SDN Negeri 2 Landit, mengambil tema Pancasarada sebagai 5 dasar keyakinan agama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Aturan pengajar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Awigenang Astu Yenama Sidam. Semoga tiada halangan dan berhasil. Ya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Kok loyo sekali, semangat, mana semangatnya? Tarik nafas. Ya, jangan loyo ya. Anak-anak semalam bangunnya jam berapa? 3. Jam 6 ya? Oke, baik. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, baik. Baik anak-anak, kita akan melakukan pembelajaran. Namun Ibu ingin bertanya dulu sebelum kita mulai, apakah ada anak-anak yang tidak bisa hadir hari ini? Tidak. Ada ya? Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada yang tidak hadir ya. Kita melakukan yel-yel kembali. Ibu mohon untuk berdiri kembali ya. Biar anak-anak tambah semangat belajarnya. Nah, kita iringi dengan bertepuk tangan ya. Suaranya yang semangat, jangan loyo, jangan kendor ya, jangan kasih kendor ya. 1, 2, 3. Mana di mana siswa paling hebat? Siswa paling hebat hanya ada di sini. Mana di mana siswa paling cerdas siswa paling cerdas adalah kami semua. Siapa kita? Hebat, cerdas, luar biasa. SDN 2 Landit. Jaya, jaya, jaya. Yes. Ya, tepuk tangan luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Semangat ya, nampaknya anak-anak senang sekali Ibu Guru bisa berjumpa dengan anak-anak kelas 6 ya yang semangatnya luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memberitahu bahwa anak-anak hari ini akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti yang bertemakan Pancasarada sebagai 5 dasar keyakinan agama Hindu. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah anak-anak harus mampu meyakini pengertian dari Pancasarada tersebut, kemudian dapat menjelaskan bagian-bagian dari Pancasarada, kemudian teliti dalam menuliskan pengertian Pancasarada, kemudian mampu menyebutkan bagian-bagiannya serta dapat menyajikan bagian-bagian dari Pancasarada dan mampu juga menyebutkan contoh-contoh dari bagian dari pengertian Pancasarada. Silakan anak-anak ikuti anak. Ulang balik.
tergambar di depan saya? Itu kira-kira gambar apa? Gambar orang sembahyang. Orang sedang melakukan Sembahyang. Kira-kira ada yang tahu tidak di mana? Pura Besaki. Ya, Pura Besaki. Ada yang pernah ke sana? Barangkali? Siapa yang pernah ke sana? Hampir semuanya ya. Jadi ketika tampil di sana rasanya bagaimana anak? Senang nggak? Senang ya. Ketika kita melakukan niatnya, kita harus melakukannya dengan ikhlas anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang sarada atau yang dikenal dengan panca sarada. Nah, ada yang tahu tidak? Ini di mana? Kira-kira? Sawah ya. Di sawah. Nah, di sawah perempuan cantik itu sedang ngapain? Sedang melakukan persembahyangan atau mengaturkan sebuah sesajen. Nah, kalau di Bali itu identik dengan ritual ya anak ya, dengan yadnya. Di mana-mana kita melakukan yadnya. Ada yang disebut dengan yad nainindika yadnya dan apa lagi? Nitya yadnya. Nah, biasanya anak-anak selesai masak, biasanya anak-anak ngejot lah. Nah, berarti itu suatu yadnya juga ya. Nah, ketika anak-anak mau makan atau mau apa namanya tadi, sebelum kita melakukan proses pembelajaran ini, anak-anak melakukan doa. Itu juga suatu yadnya tanpa anak-anak sadari ya. Nah, ini tumbuh-tumbuhan saja kita upacarai, apalagi manusia. Di dalam agama ini unik sekali anak-anak. Mulai dari binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian segala yang ada di muka bumi ini itu diupacarai. Maka sangat luar biasa. Kita harus bangga anak-anak menjadi agama Hindu. Utamanya ya. Baik, ibu punya gambar. Nah, ini kegiatan yang biasanya kita lakukan ya. Biasanya di sekolah kita melakukan ekstra ya. Biasanya kita membuat apa namanya? Canang sari yang sering kita lakukan mendekati hari raya Saraswati misalnya. Atau Purnama dan Ilem. Sering kita lakukan ya. Nah, ini gambar apa anak? Bisa dilihat? Jelas? Yang di belakang bisa? Bisa ya. Nah, ada orang suci sedang memercikkan filter ya. Kemudian ada gambar kelahiran berulang-ulang ya, atau yang disebut dengan Punakabu. Kemudian di bawahnya ada Dewa Trimurti ya. Siapa saja nama ketiganya itu? Ada yang tahu tidak? Ya. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Ini pelajaran kelas apa ya? Kelas 1 ya? Atau kelas 2 ini. Jangan sampai ini dilupakan ya. Wajah-wajahnya sangat khas sekali. Iya. Nah, ini kira-kira siapa punya ibunya ini? Udah ya, dia mengendarai apa namanya anak? Sepeda gayung ya. Sambil mengayuh, kemudian dia bawa handphone juga, membawa sesajen sangat luar biasa ya. Ada yang bisa nggak seperti itu? Nggak ada ya. Awas saja nanti jatuh nanti sesajennya bahaya. Nah, ini siapa punya ibunya? Iya. Ini adalah seorang perempuan yang sedang melakukan ritual atau upacara agama Hindu yang dilakukan di mana itu anak? Kelapa. Ya, di pohon kelapa. Ini biasanya dilakukan pada saat tumpek ya, tumpek bubuh biasanya. Umat Hindu berduyun-duyun melakukan suatu yadnya dengan mantra yang khas ya. Dadong dadong, ada yang tahu enggak? Di sebelum membuah dia nget atau dalam istilah bahasa Indonesianya berbuah yang lebat dan lebat sehingga ketika panen bisa berbuah dengan maksimal atau banyak sehingga dapat digunakan sebagai upacara agama atau dijual ya, atau
diminum ya, atau dimakan atau dikonsumsi boleh. Nah itu tujuannya. Jangan sampai anak-anak begini anak. Ketika anak-anak melihat seperti ini dan orang agama lain menanggapi hal ini bahwa hal ini adalah buruk atau suatu yang konyol, apa tanggapan anak-anak? Apa anak-anak langsung memarahi anak itu, apa menasehati atau menerimanya dengan kecewa? Ya menasehati luar biasa. Siapa namanya tadi? Ya Mikayani luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Katanya dinasehati yang lain. Ada bisa? Nah misalnya ada ya. Ketika kita memiliki agama kan banyak sekali agama-agama yang ada di Indonesia ya, ada 6. Jadi ada agama Islam, ada agama Hindu, Kristen. Nah ketika orang-orang itu masuk ke dunia Hindu, jangan sampai mereka jangan sampai kita bergejolak atau saling saling bermusuhan, saling mencaci maki antar agama. Itu sama sekali tidak boleh. Nggak dilakukan? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus Iya, luar biasa jawabannya Anjani Nata. Karena kita harus toleransi yang lain. Tepuk tangan buat Anjani Nata, luar biasa. Jadi tanpa ibu suruh, anak-anak sudah dapat mengetahui bahwa perbuatan saling rusuh atau bentrok itu tidak baik ya. Sehingga untuk menanggulangi hal itu kita harus toleransi antar umat beragama, baik itu dia beragama Hindu ya, beragama Islam, golongannya apa, kita tidak boleh membeda-bedakannya anak-anak. Karena kita memiliki tradisi dan ritual yang tersendiri. Begitu juga diri kita. Diri kita juga tidak boleh meremehkan atau merendahkan agama orang lain. Kita harus menghormatinya. Jelas anak-anak? Bisa diterima? Baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa sebelum kita mempelajari sarada itu, anak-anak, apa artinya panca anak-anak? 5. Panca artinya 5. Kemudian sarada artinya 5 keyakinan. Jadi panca sarada itu adalah 5 dasar keyakinan agama Hindu. 5 dasar keyakinan agama Hindu. Sebelum anak-anak mengetahui 5 dasar keyakinan agama Hindu itu, Ibu ingin menyampaikan bahwa di dalam agama Hindu harus mengenal trikerangka dasar agama Hindu yang disebut apa saja trikerangka dasar itu? Tatwa, susila, dan upacara. Jadi sama halnya sebagai tubuh manusia. Nah, anak-anak memiliki tubuh, ada kepala, ada tangan, ada perut, ada paha, ada lutut, dan ada kaki untuk berjalan. Sama halnya dengan agama Hindu juga memiliki kerangka yang disebut dengan trikerangka dasar agama Hindu yang disebut apa? Tatwa, susila, upacara. Ya, yang disebut dengan tatwa, susila, dan upacara. Ya. Jadi ketiganya ini harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, kalau tatwa itu apa artinya, anak? Filsafat. Kemudian susila adalah etika atau tingkah laku. Kemudian yang ketiga adalah upacara. Nah, sama halnya yang disebutkan tadi ya, bahwa ketika kita melakukan suatu atau ritual ya, kita tidak terlepas dari trikerangka dasar agama Hindu. Tanpa kita menyadari bahwa trikerangka dasar itu ada, kita tidak akan percaya bahwa Pancasarada itu ada di muka bumi ini tanpa sebelum kita memahami kerangka dasarnya terlebih dahulu. Dasarnya dulu kita pelajari, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Ketika kita melakukan etika, juga kita harus melakukan upacara. Ketika kita melakukan upacara, kita juga memerlukan etika. Jangan sampai kita melakukan upacara
ketika kita memercikan apa namanya anak-anak cerita itu kepada beliau, kita tidak memiliki etika, misalnya apa misalnya anak-anak menggunakan bahasa yang tidak baik atau perkataan yang tidak baik, seperti kita belajar waktu kelas 1 SD masih ingat pelajaran trikayo parisuda, kaike, wacike dan manahcike yang artinya berbuat, berkata, berpikir yang baik dan benar. Ketika kita melakukan ritual, kita harus melakukan etika yang baik. Nah, contohnya ketika anak-anak ke pura, ya kita biasanya kan menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi. Jangan sampai anak-anak melakukan etika yang pakai kamen yang seperti apa namanya rok, ya. Misalnya seperti itu. Kita harus beretika di dalam berpakaian, beretika di dalam bertingkah laku dan juga berbicara. Itu harus dijaga, anak-anak. Bisa diterima, anak-anak? Nah, dalam kitab Rigveda 1 ya, itu berbunyi Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti Agnim Yaman Mata Siwam, yang artinya Tuhan itu hanya satu, anak-anak, tidak ada duanya. Misalnya tadi anak-anak menyebutkan Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Itu kenapa ada 3 guru? Nah, sesungguhnya Tuhan itu hanya satu, namun dia disebut dengan banyak atau berbagai nama. Bisa diterima, anak? Bisa ya. Nah, anak-anak silakan simak di depan. Pancasrada. Panca artinya 5 dan serada artinya keyakinan. Ya, siapa yang dapat menyebutkan bagian-bagian dari Pancasrada? Ya, silakan. Percaya adanya Tuhan. Ya, keraskan. Tiga Sang Yang Widi. Ya, terus kedua. Yang kedua siapa? Mau? Ya, aja. Atman. Percaya adanya Atma sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga. Ya, silakan. Kalau percayanya adanya hukum karma sebab akibat. Ya, yang keempat. Ya. Nanda. Benar bahwa percaya terhadap kelahiran berulang-ulang atau lahir kembali. Ya, yang kelima. Ya. Kebebasan yang abadi. Ya, kebebasan yang abadi yang apa kebebasan abadi itu? Moksa. Moksanya ketinggalan ya. Jadi itulah anak-anak yang anak-anak pelajari hari ini, yaitu 5 dasar keyakinan agama Hindu. Yang pertama adalah Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan yang terakhir Moksa. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari ini ya, bukan hanya mempelajari tentang ilmu pengetahuannya saja, ilmu kognitifnya saja, tetapi anak-anak juga harus pintar dalam melaksanakannya. Anak-anak harus terampil melaksanakan Pancasrada itu ya. Psikomotornya juga harus dilaksanakan. Jangan sampai anak-anak apa Pancasrada? Oh, 5 dasar keyakinan, Brahman, Atman. Anak-anak mampu menjelaskan bagian-bagiannya, tetapi anak-anak tidak mampu merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak harus mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata, anak-anak. Misalnya anak-anak ketika anak-anak berangkat ke sekolah, anak-anak berpamitan tidak kepada orang tuanya. Berpamitan itu juga suatu yang niat ternyata, anak. Ya. Kemudian sebelum anak-anak melakukan pembelajaran ini, kita wajib berdoa supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai. Begitu, anak-anak. Nah hari ini Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak. Silakan baca bukunya dulu. Semuanya sudah buku. Nah, jadi silakan dibaca apa saja bagian-bagiannya, apa saja contohnya. Kita akan adakan diskusi. Anak-anak silakan. Ibu bagi kelompok ya. Ibu jadikan 4 kelompok ya.
Jadi kelompok pertama yang di paling utara kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan berdiskusi ya. Nah, baiklah anak-anak, sudah selesai anak-anak berdiskusinya? Sudah ya. Jadi ibu mohon untuk berdiri kelompok 1. Silakan berdiri untuk membaca. Yuk. Brahma Tattva atau Brahma Srada yaitu keyakinan terhadap adanya Sanghyang Widiwasa dengan berbagai manifestasinya. Iya. Jadi apa Brahma anak-anak? Keyakinan kepada terhadap adanya Sanghyang Widiwasa dengan berbagai manifestasi. dengan berbagai manifestasinya ya. Kemudian kelompok 2, silakan berdiri. Atman atau Srada yaitu keyakinan terhadap adanya Atman yang menghidupi semua makhluk. Iya. Atman adalah ketika kecil atau roh ya yang menghidupi semua makhluk hidup. Ya, sekarang kelompok 3, silakan berdiri. Punarbawa Tattva atau Punarbawa Srada yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Atau kelahiran yang berulang-ulang ya. Yang keempat silakan berdiri. Kepala Tattva atau Kepala Srada yaitu keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Iya. Karmapala itu adalah hukum sebab akibat. Yang terakhir, siapa yang bisa yang terakhir? Ya, ini silakan boleh. Jadi 2 orang mungkin. Moksa Tattva atau Moksa Srada yaitu keyakinan terhadap kebebasan yang tertinggi, yakni bersatunya Atman dengan Brahman. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali. Ibu akan berikan tes satu persatu ya. Jadi anak-anak tolong silang ya. Nanti hasilnya dikumpul. Isi nama. Isi nama ya, kelas dan nomor. Silakan silang. Jangan lupa isi nama nanti biar ibu tidak paling nanti siapa yang punya tugas. Ayo. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, silakan dikumpul. Ya, silakan bawa sini ya. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi karena anak-anak sudah juga menjawab tes yang ibu berikan ya. Silakan dibaca kesimpulannya. Siapa yang dapat menyimpulkan sebelum kita akhiri? Ya, silakan. Pancasrada tersusun dalam ajaran Hindu dan diyakini dan dipraktikkan umat Hindu saat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Brahman atau Widitatwa, Atman, Karmapala, Punarbawa, Moksa. Kelima macam srada ini harus diyakini oleh umat Hindu dan dilaksanakan dengan baik. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Nah, anak-anak sudah mengetahui ya Pancasrada tersebut. Baiklah anak-anak, ada yang bertanya? Silakan. Ya, jelas? Jelas semuanya ya. Baik. Karena materinya sudah, kemudian anak-anak tes juga sudah, jadi anak-anak nanti akan ibu bagikan hasilnya ya. Terima kasih anak-anak sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Semangatnya luar biasa. Ingat PR ya, cari halaman 32 ya. Nah, itu dibuat PR-nya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali tentang Pancasrada ya, karena anak-anak ada yang beberapa yang nilainya belum cukup ya. Kita akan bertemu kembali pada minggu berikutnya. Jika tidak ada yang bertanya, maka ibu akan akhiri. Sebelum ibu akhiri, ibu mohon maaf ya kepada anak-anak jika ada salah-salah kata. Ibu mohon maaf.
karena tidak ada ya manusia yang luput dari kesalahan. Baiklah Nana silakan berdiri. Ya, Aturan pramusan